Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santriku kelas 7 peserta musbah online atau daring tahun pelajaran 2021-2022 yang kami cintai. Sebelum materi ini kami sampaikan kepada santri-santriku kelas 7 semuanya, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka pintu hati kita untuk semua pelajaran, terutama materi yang akan kami sampaikan, yaitu keaswajaan atau ahlus sunnah wal jamaah. Semoga Allah memberi kita berkah dan manfaat ilmu kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wal mu'minina amin. Santri-santriku yang kami cintai, perkenalkan, nama saya Nurul Adha, guru MTS. Mengajarnya biasanya fikih lokal kelas 9, fikih lokal kelas 9 dan fikih negeri kelas 8 plus mutolaah. Nah, di sini kami mendapat tugas menyampaikan khotbah tentang ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu siapa? Ya, karena pentingnya keaswajan ini itu supaya kita tidak tergelincir keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, atau yang disebut ahlus sunnah jamaah nek orang Indonesia NO itu ya. Ahlus sunnah wal jamaah adalah muncul sebagai reaksi daripada beberapa aliran yang menyimpang dari ajaran murni yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, tapi aslinya ahlus sunnah wal jamaah itu mulai Rasulullah ya ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini sekarang kan banyak aliran-aliran sing tidak baik, nah cara bahasa aliran sesat, seperti Khawarij, Syiah maupun Mu'tazilah. Sekarang ada Wahabi, nah itu. Nah, terus mulai kapan ahlus sunnah wal jamaah itu dimulai dipopulerkan? Aslinya mulai Rasulullah sudah ahlus sunnah wal jamaah, cuma dipopulerkan oleh Imam Asy'ari, Abdul Hasan al-Asy'ari, dan Abu Mansur al-Maturidi ya, ini dari bidang tauhid. Nah, dari bidang fikih, untuk ahlus sunnah jamaah di Indonesia mengikuti salah satu mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi ya. Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, nah, itu tidak urut apa-apa. Terus engkau pengikut dari dari apa itu tasawuf, mengikuti Imam Ghazali, Imam Junaidi, Syekh Jilani, itu yang paling terkenal ya. Terus siapa itu ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah pengikut sunnah Rasul dan sahabat Nabi ya. Sapa iku? Yaitu ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang mengikuti dan memegang teguh yang disampaikan oleh Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW, baik berupa sabdanya atau ucapannya maupun tindakannya dan ketetapannya, dan memegang teguh apa yang didatangkan dari sahabat-sahabat Nabi. Paling kepenak adalah di bidang akidah atau tauhid, ahlus sunnah wal jamaah itu mengikuti Imam Asy'ari atau Imam Maturidi. Nah, di bidang syariah atau fikih
mengikuti salah satu madhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Di bidang tasawuf mengatakan mengikuti Abu Qasim Al-Junaidi, Imam Ghazali, terus kono An-Naqsyabandi, Imam Syadzali, Imam Syafi'i Al-Jilani, dan sebagainya itu. Nah, terus dasar apa kita mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa nek cara ning hadis adalah iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan wa iftaraqatin nasara ala tsnaini wa sab'ina firqatan wa sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqatan an-najiyatu minhum wahidah qalu wa manil wahidah qala ahlus sunnah wa qalu wa man hum ahlus sunnah qala ma ana alaihi wa ashabi. Iftaraqat, pecah. Orang Yahudi itu, agama Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani menjadi 72 golongan, dan umatku atau Islam terpecah menjadi 73. Yang selamat hanya satu, yaitu sahabat bertanya, siapa yang selamat? Yaitu Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah siapa? Sahabat bertanya lagi, Ahlus Sunnah adalah apa yang aku dan sahabatku mengerjakannya, alias mengikuti Nabi dan para sahabat, mengikuti sunnah Rasul dan para sahabat. Terus ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Cara bahasa mengerjakan diantaranya adalah mengerjakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. 2, tidak menyebut salah satu sahabat dengan kejelekan atau kekurangan. Karena sahabat walaupun kono sing perang dan sebagainya, kita tidak boleh menyalahkan satu dengan lainnya. 3, tidak mengangkat senjata terhadap pemerintah yang sah, alias tidak memberontak, tidak menjadi teroris. Itu Ahlus Sunnah. Tidak bimbang ragu dalam keimanannya, imannya mantep. Nomor lanjutnya adalah percaya bahwa takdir baik dan buruk itu dari Allah. Apapun takdir tersebut itu kita yakin, tapi kita harus berusaha untuk yang terbaik. Seandainya kita melakukan kesalahan, kita harus tetap istighfar kepada Allah. Lanjutnya tidak memperdebatkan kebenaran agama Allah. Agama Islam tidak perlu diperdebatkan, wis ora usah ragu, kita harus yakin. Tidak mengkafirkan salah seorang yang bersolat menghadap kiblat atau sama muslim. Intinya orang oleh gampang ngafirke. Sekarang itu ada golongan yang mudah mengkafirkan sesama muslim. Terus tidak meninggalkan sholat jenazah ahli kiblat. Pokoknya dia jadi anggap Islam pas mati kok kita cara bahasa kita tetap menghormati, kita menyolati. Pokoknya zahiri Islam ya kita hitung Islam. Berpendapat bahwa mengusap hufain atau muzah itu boleh. Ya. Nomor 10, bermakmum di belakang orang baik maupun tidak baik. Walaupun nek cara makmuman karo orang yang tidak baik itu hukumnya rada makruh ana sing khilaful aula, tapi kita menyatakan tetap sah, ya. Terus dasar hukum Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menjadi pegangan Ahlus Sunnah adalah Quran, hadis, ijma, qiyas. Terus kok di sini kami akan menfoto tentang tentang isi materi yang kami sampaikan lewat setelah video ini atau sebelum video ini, sampai bisa melihat, ya. Terus golongan yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada golongan yang namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu dipimpin oleh Wasil bin Atha, berpendapat bahwa makhluk yang bisa menciptakan perbuatannya, mereka tidak mungkin adanya kemungkinan melihat Allah, dan mereka menyatakan wajib memberi pahala dan menyatakan wajib memberi pahala kanggo sing beribadah kepada Allah, menyiksa kepada orang yang berdosa. Cara Ahlus Sunnah wal Jamaah iku masalah pahala sing ibadah iku terserah Allah, nyiksa ya terserah Allah. Nek cara untuk pahala iku fadhole Allah, iso masuk surga itu mesti fadhole Allah, bukan karena amal manusia, tapi fadhole Allah. Nek dhek disiksa iku keadilane Allah. Ana Mu'tazilah kan ora. Nek dhek berbuat maksiat langsung mesti dosa, kudune disiksa, tapi nek dhek berbuat baik untuk ganjaran mesti. Kan nek cara Ahlus Sunnah masalah ganjaran utawa ora itu Allah. Terus Mu'tazilah itu biasane menangno akal daripada syariat.
Itu ciri-cirinya. Lebih mengutamakan akal tok, ora gelem syariat. Lanjutnya Syiah dipimpin Abdul bin Sabah, yaitu berlebihan mencintai Sayyidina Ali. Dia itu cara bahasa mendewa-dewakan Sayyidina Ali. Bahkan cara Syiah itu ada yang bahkan sampai menuhankan Sayyidina Ali. Bahkan ada cerita sing sak ngisore itu didarani malaikat Jibril salah memberi wahyu kepada Nabi Muhammad, tapi sing berhak adalah Sayyidina Ali. Iku cara Syiah. Al-Sunnah kan ora, bahwa memang malaikat Jibril tidak salah memberikan wahyu perintah Allah diberikan pada Nabi Muhammad. Ojo terlalu keterlaluan ya. Khawarij dipimpin oleh Nafi bin Azraq melebih-lebihkan membenci Sayyidina Ali, mengkafirkan yang berdosa besar. Nah, Khawarij ini sekarang banyak seringane mengkafir-ngafirke wong Islam. Sing ora cocok dhek dikafirno. Ya. Nek dari dosa gede dari itu jangan sampai. Khawarij berbahaya. Khawarij zaman sekarang adalah teroris. Nah, itu seringane nek ana ora cocok dipateni. Itu tidak boleh. Cara Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh. Murji'ah di bawah pimpinan Jahm bin Safwan berpendapat bahwa kemaksiatan itu tidak mengapa asal beriman. Ketaatan artinya bila disertai dengan kekufuran. Selanjutnya adalah Najariyah dipimpin oleh Muhammad bin Husain Najar sesuai dengan segala perbuatan pasangan tidak mengakui sifat-sifat Allah, mengakui kebaruan. Nah, dhek iku nek Najariyah iku ora ngakoni Allah duwe kita, wujud kita bakal sebagainya itu. Tapi asline kan ono. Terus nek cara bahasa sifat-sifat Allah dhek ngarani Quran itu hadis, padahal cara sunnah sifat Al-Quran adalah qadim. Lanjutnya Jabariyah dipimpin oleh Tolot Al-Asam dan Jahm bin Safwan berdapat tidak adanya ikhtiar bagi makhluk. Jabariyah itu yo pasrah total ora ono ikhtiar. Cara sunnah macam kan ikhtiar itu wajib, tapi masalah yang menentukan hasil adalah Allah. Kita tidak boleh langsung pasrah total tok ora oleh tanpa usaha, harus ada usaha ikhtiar. Musyabbihah dipimpin oleh Ibnu Taimiyah, golongan disebut juga mujassimah, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Bukan Allah kok darani Allah duwe tangan kaya tangange manusa dan lain-lainnya. Pokoknya dia ngarani berbentuk sing iso kaya manusa itu. Nah, semuanya itu golongan itu berjumlah 7, tapi dari 7 tersebut mau kan 73. Itu yang Mu'tazilah 20, Syiah 22, Khawarij 20, Murji'ah 5, Najariyah 3, Jabariyah 1, Musyabbihah 1. Sing kuat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah.